Salam pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Saya Gabdi hadir kembali dalam program Orasi. Secara esensi, kembali kami informasikan bahwa Orasi kami hadir di beragam kabupaten kota untuk mengeksplorasi informasi ataupun wawasan berkaitan dengan pemilu dan juga demokrasi. Dan saat ini kami sedang berada di Kabupaten Sambas dan beruntungnya saya punya kesempatan untuk berada di samping mahasiswa kritis ya. Anda saat ini menjadi representasi dari mahasiswa yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu Wahyudi Wibowo, betul? Wahyudi Wibowo. Organisasinya apa saja boleh disebutin, Wahyudi? Kalau sementara ini saya berkecimpung di HMI sama PGK, terus ada PGK itu apa? Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Oke. Nah, terus yang baru kita buat ada Rumah Insan Cita. Nah, itu ya kalau Rumah Insan Cita bergeraknya masih tentang kepemudaan, tapi itu lebih kepada nge-backup teman-teman intra kampus maupun ekstra kampus. Jadi kita ngebentuk rumah, sekretariat, dan aktif buat kegiatan-kegiatan public speaking, rumah mengaji, terus terkadang-kadang yang berbentuk kegiatan sosial, dan itu semua gerakan kolektif dari teman-teman mahasiswa. Kita bicaranya tentang asap pemilu, Wahyudi, sorry. Kita bicara tentang asap pemilu, tapi lebih seru kan itu bisa jadi konklusi aja ya. Boleh. Pertanyaan terakhir, apa asap pemilu Anda gitu kan? Itu terakhir aja. Pertama ini dulu yang kita gali dulu adalah karena kita bicara pemilu tadi gerakan Wahyudi itu sosial ya. Iya. Kita bicara pemilu, kita bicara politik. Wahyudi, menurut kamu kenapa ya literasi politik itu sepenting itu bagi mahasiswa? Menurut saya Bang ya sangat penting. Kalau bahasa anak muda BGT ya banget. Oke. Banget. Karena ada juga yang pernah bilang gini, kalau kita acuh tak acuh dengan politik maka siap-siap akan menjadi dibutakan oleh politik gitu. Oke. Jadi politik itu menentukan arah bangsa itu dibangun seperti apa. Nah sekarang kita dimayoritas oleh anak-anak muda, tentu anak muda lah yang berperan dalam permainan politik saat hari ini, harusnya begitu. Itu kenapa tuh? Karena mungkin bisa dibilang ada unsur independensinya atau bagaimana menurut Wahyudi? Ya kalau saya ngelihat anak muda zaman sekarang itu udah nggak lagi tertarik dengan ngelihat dinamika politik yang 2019. Karena berkaca 2019 terlihat politik yang carut marut gitu Bang. Dan anak muda sebenarnya dia nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya carut marut. Dia lebih suka yang soft, happy, santai, dan lebih asik dengan yang namanya bau gagasan dan ide sebenarnya. Gitu. Carut marut itu seperti apa ya konkretnya menurut Wahyudi? Ya bisa kita lihat waktu zaman 2019. Contoh tapi tetap sampaikan itu tapi tetap mengedepankan unsur etika gitu. Jadi kita juga bisa ngelihat waktu itu kan zaman 2019 banyak sekali kubu yang saling mencaci maki, dan itu yang sangat kental sekali 2019 Bang. Dan kebanyakan dari teman-teman saya kalangan muda saat itu memang kami menghindar. Dan melihat kebanyakan dari situ adalah orang-orang yang terbilang tua dan sok-sok membilang kita anak muda, kita segala macam. Itu enggak banget lah. Yang paling aktual itu kalau kita bicara tentang dinamika politik, itu sekarang lagi heboh-heboh tentang gimmick. Ternyata itu laris ketika dilempar ke masyarakat. Dan kalau kita kaitkan dengan elektabilitas itu lumayan sangat laku gitu masyarakat. Itu bagaimana menyikapinya kalau dari kacamata seorang mahasiswa kritis Wahyudi Wibowo? Agak sulit ngejawab nih Bang tentang masalah gimmick. Karena anak muda ini kan rasa penasarannya tinggi ya Bang. Ketika udah dibuat gimmick sedemikian rupa yang seolah-olah yang ini memantik rasa penasaran. Ya udah, sebenarnya anak muda itu hanya membuat rasa penasaran aja. Percayalah dengan saya. Setelah dia puas dengan rasa penasaran, dia udah acuh udah. Apalagi dia udah tahu, ini kan udah cerdas kita kan. Digital kita udah luar biasa majunya. Belajar di mana aja bisa. Ketika itu dia tahu tentang gimmick aja, udah selesai ditinggalin ya. Jadi anak fokus sama substansi gitu ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang itu gini, sorry Ricky terus kok Wahyudi ya. Wahyudi. Gini Wahyudi, gerakan mahasiswa ini gitu hingga berakhir dengan apapun itu
yang aspirasi sampai ke skala lebih itu kan ada oknum-oknum yang mengarah ke arah sana gitu ya. Ya ekspresi lah, ekspresi berdemokrasi lah gitu ya. Ya tentu gitu, mengandung unsur kontroversi. Ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju gitu kan. Karena mungkin akhirnya mendistraksi, namanya konsentrasi gitu. Ada yang punya argumentasi seperti itu. Nah, bagaimana tuh Wahyudi bisa menyikapi, karena Wahyudi ada di kubu yang setuju sehingga jadi bagian daripadanya. Bagaimana menyikapi orang-orang yang oposit dengan gerakan mahasiswa yang kritis? Ini juga sering terjadi di kalangan kami, Bang, ketika ngelakuin gerakan-gerakan, mengeluarkan pikiran-pikiran kritis, bahkan narasi-narasi yang kritis. Memang sering terjadi, ya kita sebut omongan-omongan miring, bahwa ditunggangi lah, bahwa ini sudah di-setting dan segala macam. Sebenarnya tidak. Kami sebagai mahasiswa dan pemuda yang sadar pentingnya untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat nalar kritis, itu adalah mengedukasi bahwa masyarakat kita sedang nggak baik-baik saja sekarang. Gitu. Jadi masalah yang ceritanya tidak setuju, tidak Anda setuju, kami tidak mau pusing. Karena kita udah punya kerangka kritis yang jelas. Kalau diterima ya bagus lagi, kalau tidak diterima sekalipun kita siap beradu argumen. Gitu. Jadi kayak tadi namanya kerangka kritis. Itu bagaimana teknis di dalamnya sehingga terbentuk substansi atau muat-muatan di dalam kerangka kritis yang dimaksudkan itu? Iya, kalau kami biasa gini, Bang. Sebelum kami melontarkan sesuatu hal yang sifatnya mengkritik, jadi kami cari dulu sumbernya. Jadi di HMI juga sering ditegaskan bahwa ketika ingin mengkritisi, maka sumber datanya harus jelas, faktanya juga harus jelas. Nah, itu sering juga saya lontarkan lewat tulisan artikel berita. Dan alhamdulillah dari 2019 sampai 2023 saya masih aktif menulis berita tentang yang sedikit-sedikit menyinggung sedikit lah. Iya, begitu. Tapi itu apa nggak takut Wahyudi? Maksudnya dilawan kan kekuasaan, sesuatu yang punya power gitu loh. Jadi kadang-kadang kebenaran juga berbenturan dengan itu, kadang-kadang bisa jadi kebenaran tidak jadi absolut lagi gitu. Benar. Itu gimana tuh Wahyudi bisa punya benteng, punya keberanian untuk itu? Saya meyakini gini, Bang. Ketika sesuatu yang sudah dituangkan, maka itu akan tetap tumpah gitu loh. Nggak bisa bakal kita tarik lagi. Ya kan? Kalau misalnya itu terjadi ya terjadilah. Dan masalah takut, semua saya rasa manusia. Tapi itu sudah dikalkulasikan Wahyudi, sudah dikalkulasikan oleh baik secara personal or organisasi, itu sudah dikalkulasikan bahwa hal yang akan terjadi ke depan akan begini gitu. Kadang-kadang tidak langsung spontan aja, Bang. Nanti udah keluar baru mikir gimana ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini walaupun ada tetap pressure yang keluar, ya kan. Cuman itu nggak bakal menuruni semangat kita untuk aktif menulis kritis itu, menuangkan pikiran-pikiran kritis. Saya ingin Wahyudi lebih jujur sekarang terkait dengan lebih jujur terkait dengan respon dari stakeholder yang akhirnya dipintai pertanggungjawaban oleh kalian mahasiswa yang aktif bergerak untuk mengkritisi suatu kebijakan gitu. Itu responnya bagaimana? Mulai dari Kabupaten Sambas boleh sampai akhirnya kita ngomongin ke skala provinsi. Gak bahaya tuh. Itu hati-hati juga tuh. Itu berarti ada tendensius ke ada satu paslon itu. Lanjut. Saya rasa kan itu umum ya, Bang. Cuman hanya di itu pandai-pandai Wahyudi aja, saya ngelempar aja. Keselamatan kan berarti ada di tangan Anda sendiri. Itu masing-masing jaga keselamatan kita pribadi ngono loh. Lanjut. Saya enggak rasa. Responnya gimana sejauh ini? Yang gimana nih, Bang, yang soal itu aman gak amannya itu? Iya. Sejauh ini aman, Bang. Nggak ada sampai hal yang bersifat kontak fisik, nggak ada. Yang sampai seperti cerita kayak BMUI kan sampai datang keluarga segala macam. Sejauh ini sih nggak ada. Paling ya punishmentnya adalah yang sifatnya tentang relasi keorganisasian aja. Karena kita paham betul bahwa banyak juga senior kita, abang-abang kita, bahkan teman-teman terdekat kita ya dekat dengan pemangku sekarang. Kalau kritis tidak berkenaan dengan pemangku sekarang, maka itu bukan kritis namanya, Bang. Yang kita targetkan adalah pemangku sekarang kan begitu. Jadi wajar apabila
orang-orang terdekat kita yang dekat juga dengan pemangku, otomatis ya memberi respon lah terhadap apa yang kita lontarkan. Cuman dia paham juga, ya begitulah mahasiswa. Oke, begitu. ya. Berarti justru pernah. Iya, sedikit. Itu sampai apa? Sampai berkeringat, keluarnya tuh keringat atau darah itu waktu itu? Keringat doang, Bang, enggak sampai darah. Alhamdulillah. Enggak sampai ke sana. sana. Sekarang boleh, karena ini juga merupakan representasi dari anggota HMI ya, dari Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah. Ini sejauh mana nih perkembangan terkait dengan Kongres ke-32 ya, secara nasional yang sekarang tuan rumahnya di Pontianak, Kalbar. Sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar, walaupun ada sedikit dinamika yang lagi viral di TikTok di kelihatan lah ya, Instagram segala macam. Saya rasa itu memang di luar kendali. Dan saya percaya bahwa teman-teman panitia maupun pengelola kongres itu sudah melakukan hal yang matang di situ. Cuman ada ya namanya juga masa yang banyak kan, memang sulit untuk dikendalikan. Dan terakhir saya dapat perkembangan dari ketum saya, ketum Rijal, cabang Sambas. Dia mengabarkan situasinya ya aman terkendali, walaupun ya memang sedikit dinamika seperti Berarti itu. Kongres ini bicaranya tentang pemilu kah atau secara umum tentang organisasi? Kalau kongres ini lebih kepada organisasi, Bang. Oke. Kalau masalah politik, pilpres dan segala macam, saya rasa di luar pengetahuan saya kalau ada itu. Yang saya pahami adalah kongres. Tapi saya kembalikan lagi, pasti dirimu juga aktif ya di dalam obrolan secara organisasi gitu ya. Nah, sekarang itu arahnya tuh seperti apa? Ataupun gini aja deh, ada masalah-masalah apa yang barusan ini dalam dinamika politik yang ada, yang akhirnya tuh bikin kalian tuh gerah gitu? Iya. Untuk mengkritisi. Kalau dari segi organisasi nih, Bang? Dari segi organisasi. Ya paling begini, kalau penentuan sikap sebenarnya. Penentuan sikap organisasi terhadap dinamika politik sekarang. Oke. Saya rasa penting untuk sebuah organisasi menentukan sikap dalam politik sekarang. Apakah dia sebagai ujung tombak dari masyarakat ataupun ujung tombak dari pemegang kepentingan dalam politik yang akan datang gitu. Dan itu yang terkadang-kadang membuat kami yang di bawah-bawah ini geram gitu. Harusnya menentukan sikap. A ya A, B ya B gitu. Tidak ada abu-abu di antara keduanya itu. Iya. Padahal ngomongin dinamika udah pasti dinamis gitu. Pasti gitu. Cuman kan yang kita harapkan adalah kejelasan dari sikap dari organisasi gitu. Gitu aja sih, Bang. Dan tidak terlalu politik banget gitu ya, maksudnya mengedepankan kepentingan rakyat begitu. Betul. Oh iya, berarti udah cocok saya jadi anggota ya? Iya, boleh, Bang. Boleh lah. Amin. Nah, tadi itu karena kalimat gerah itu dengan dinamika yang ada dan seterusnya, apakah itu menjadi pemicu golput itu menjadi hak bagi mahasiswa kritis? Itu kan kayak dinormalisasi gitu. Mahasiswa kritis yang punya sikap dan kadang-kadang melihat situasi politik seperti yang disampaikan oleh Wahyudi tadi, itu kadang-kadang memicu terjadi golput. Sekarang bicara tentang golput menurut pandangan Wahyudi Wibowo. Menariknya golput gini, Bang. Golput itu kan hak ya pasti. Memilih kan juga hak ya kan. Dan memilih untuk golput juga hak sebenarnya. Nah, golput ini balik lagi kita tuh ceritanya berada di dimensi yang berbeda ya, jadi gitu. Di sini situasi ini kan memang harus disuarakan jangan golput gitu, tapi ketika Anda mengatakan golput hak jadi lanjutin. Kalau bicara tentang golput, menariknya gini, Bang, ini bergantung kepada sang pemangku sekarang. Bagaimana dia menarik targetnya untuk memilih dia. Kalau sampai kita sebut abang misalnya lah ya, mau naik caleg misalnya, seandainya tidak tepat sasaran, otomatis gak kena dong, Bang. Sekarang kan tantangan sebagai politikus adalah mencari urat geli kalau bahasa kita di sini. Urat geli pemuda ini apa yang membuat dia menarik untuk tetap nggak golput. Apa-apa yang harus dilakuin ketika dia jadi, mulai sekarang apa yang harus dia tawarkan kepada anak muda, pendekatannya sebagaimana. Nah, sampai hari ini saya ngelihat
banyak politikus yang berbicara tentang anak muda harus ini harus itu, tapi dia masih mengedepankan gaya-gaya yang tua, Bang. Oke, berarti gimmick gemoy atau gimmick selepet sarung itu belum cukup ya? Belum cukup saya rasa. Cukup, ya? Belum cukup. Walaupun sebagian banyak kemungkinan gerakan-gerakannya dilakukan oleh anak muda. Cuman representasi dari anak muda itu sampai pada hari saya ngelihatnya kurang. Ini juga saya mengutip nih pernyataan dari ketua Anda, yaitu Raihan Aryatama, ketua HMI ya, betul ya? Ketua PBHMI. Oke. Mengatakan bahwa anak muda hadir sebagai subjek politik, bukan objek politik. Itu gimana tuh? Terlalu tinggi masanya tinggi saya, gitu. Gimana tuh subjek politik bukan objek politik gitu? Iya. Banyak juga narasi yang keluar dari kelompok-kelompok muda ya seperti demikian, bahwa anak muda hanya dijadikan sebagai tadi objek ya, bukan subjek ya. Iya. Jadi ya covernya aja jualnya anak muda, tapi representasi dari anak muda itu kosong. Pada hari ini tingkat pengangguran juga masih tinggi ya, Bang. Iya. Sedangkan yang paling banyak pengangguran adalah kaum muda, kan begitu. Terus dari sifat kekaryaan anak-anak muda kurang ke backup juga. Maka dari itu saya sepakat dengan ketum PB. Mungkin sekarang udah demisioner kali, Bang. Oke. Saat ini muncul mungkin udah demisioner. Bahwa anak muda itu ya hanya jadi jual gimmick aja bahwa dia anak muda dan segala macam gitu. Tadi itu balik lagi kalau ngomongin golput misalnya. Ada mengatakan bahwa ya kalau golput mah juga nggak kehitung. Maksudnya kayak jumlah golput itu nggak kehitung. Jadi tidak kontribusi, tetap aja ada orang yang berkontribusi, gitu ya. Maksudnya mungkin saja orang yang berkontribusi ini bukan orang yang kritis seperti anda sekalian, gitu. Tetapi justru suara yang tidak kritis ini yang justru dikalkulasikan untuk menentukan pemilih siapa. Yeah. Itu kan ada argumentasi itu muncul ya. Apakah dengan argumentasi itu golput itu masih menjadi sesuatu yang relevan untuk diaplikasikan? Kalau menurut hemat saya sarankan jangan golput, Bang. Baik lagi di kalimat di awal. Kalau kita udah acuh tak acuh dengan politik, maka kita akan menjadi dibutakan atau menjadi alat politik gitu. Saya sarankan anak-anak muda menentukan sikap bahwa ke depan arah bangsa Indonesia itu harus seperti apa. Sekarang gadget itu sangat mudah kita cari informasi di luar gadget. Ya bohong rasa anak muda sampai acuh-acuh bener gitu loh. Bahkan menentukan sikap politiknya saja dia tidak bisa, apalagi menentukan sikap ke depan untuk hidupnya begitu. Karena kita bukan bicara setahun 2 tahun, ini 5 tahun akan datang gitu loh. Sekarang jujur aja dah gitu. Iya. Di Sambas ini kaitan dengan ketertarikan anak muda terhadap politik dan juga sekarang kita bicara tentang pemilu dan juga demokrasi, itu seperti apa menurut Wahyudi Wibowo? Di Sambas dulu deh ngomongnya. Anak muda tentang politik. Jujur aja. Ya, kalau saya ngeliat, Bang ya, sering di tempat perkopian, mau dari yang di pasar, Sambas, Sekura maupun sampai di Pemangkat, anak-anak mudanya sekarang itu sudah berbicara tentang politik. Ini mah jawaban aman. Enggak Bang, benar. Kita sering juga di perkopian gitu kan. Cuman menariknya begini, anak muda ketika ngomong politik dia nggak suka dengan barang-orang yang tua. Gitu aja. Kalau udah barengan dengan orang tua, sifatnya bukan jadi bentuknya bukan lagi obrolan asik tentang perdebatan. Tapi kayak dengar ceramah ya, gini harus diarahkan gini. Dia nggak suka begitu. Anak muda ya kalau dia bilang ya gitu. Bahkan kalau dengan temannya dia berdebat itu bertarung tentang ide gagasan masing-masing pegangan gitu. Jadi menariknya anak muda di perkopian sekarang bicara tentang politik gitu, nggak lagi tentang ML, PUBG ya? Dan segala macam. Di Sambas. Ya itu di lingkungan Anda mungkin ya? Enggak juga, Bang. Enggak juga ya? Karena meja di sini dengan meja sebelah kan dekat, Bang. Gitu. Dari tadi Wahyudi itu kayak saya tahu maksud Anda deh. Anda menjebak saya karena saya cuma kasih stimulus kan tuh fokusnya jadi orang nggak nyalahin saya gitu. Saya mendatang dari Wahyudi. Anyway Wahyudi, ini juga saya ingin bertanya terkait dengan pemilu damai. Itu menurut Wahyudi itu seperti apa? Pemilu damai adalah pemilu yang tidak membawa politik identitas sama sekali. Tidak membawa politik identitas. Pemilu damai adalah bicara tentang pesta dari demokrasi tanpa harus
yang sifatnya adalah membawa tadi itu harus berselisih paham. Kalau beda pendapat ya udah langsung putus silaturahmi. Nah, itu yang saya maksud, Bang. Oke. Saya dari ngeliat Wahyudi itu kayak klasifikasi mahasiswa jadi dua juga ya. Ada yang adem seperti ini, ada yang berkoar-koar ya. Oke. Jadi Wahyudi ini berharapnya itu bahwa tidak ada politik identitas dan berfokus pada gagasan gitu ya. Nah, sekarang apakah menurut Wahyudi fasilitas yang diberikan oleh KPU secara nasional ataupun di daerah terkait dengan sosialisasi terkait dengan gagasan itu sudah mumpuni atau justru sebaliknya? Oke, bicara tentang fasilitas sosialisasi ya, Bang. Dari 2019 kami merasakan betul bahwa pendekatan sosialisasi KPU itu memang erat sekali dengan namanya pelajar, baik itu mahasiswa ataupun SMA. Pemilih pemula juga. Iya, pemilih pemula. Cuman yang kita harapkan ke depan sosialisasi bukan lagi berbentuk formalitas atau seremonial, tapi memang betul-betul terjun ke masyarakat. Bahkan yang lansia-lansia juga banyak yang harus diperhatikan. Bahkan masyarakat yang sibuk kerja juga itu harus diperhatikan. Bahkan anak introvert juga harus diberi perhatian sebenarnya, Bang. Kan gitu. Ya, artinya rumah ke rumah gitu kan, memberi sosialisasinya gitu. Artinya bukan hanya kepada pelajar juga, walaupun tombaknya adalah pelajar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Cuman ya apalah daya masyarakat pelajar ketika udah sampai ke rumah ya udah gitu loh. Jarang sekali dia memberikan sosialisasi tentang kepemiluan. Gitu. Akhirnya diberi fasilitas lebih sampai ke akar-akarnya masyarakat gitulah. Oke. Di samping itu bicara tentang pendekatan tadi yang anak muda banget itu, anak muda BGT itu tadi. BGT. Itu tadi seperti apa menurut Wahyudi yang kayak akan tepat sasaran dengan anak muda banget gitu? Kalau pendapat saya dengan pendapat yang lain mungkin beda-beda, Bang. Karena yang baru lulus SMA sekarang itu beda pendekatannya. Anak lulus SMA yang 2010-an itu juga beda. Artinya memang nggak bisa diklasifikasi secara rinci. Intinya adalah anak muda ini paling demen kalau sifatnya tentang menerjemahkan apa keinginan karya dia. Menerjemahkan karya keinginan dia itu gimana maksudnya? Anak muda ini kan identik dengan karya, Bang. Dengan ide-idenya luar biasa, liar segala macam. Anak muda itu maunya disentuh di situ. Jangan lagi bicara tentang titik gelinya tadi itu ya. Bukan lagi tentang bagaimana nanti bla 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 IKN dan segala macam sampai bonus dan demografi bahwa pemuda adalah penentu arah bangsa, itu enggak lagi zaman. Harusnya kamu mau apa, saya siap begitu. Itu yang ingin dimaukan anak muda, lugas saja. Dan juga keterlibatannya juga pengen lebih ya. Iya, gitu. Tidak hanya dijadikan sebagai hadir sebagai subjek politik, bukan objek politik gitu ya. Oh, mantap juga tuh ya. Jadi pemeliharaan kata baru ya. Iya. Oke, saya juga ini sudah terbatas waktunya ya. Tapi ada satu hal juga yang saya menarik. Itu banyak sekali argumentasi dari pejabat pemerintah. Ini kalau misalnya anak muda itu datang gitu, ataupun udah menyeruak ke publik gitu ya, Pak gitu dilempar, kadang-kadang argumentasinya selalu bilang gini, ya selesaikan dengan jalur konstitusional saja gitu. Apakah berarti sekarang mahasiswa dengan segala pergerakannya tidak melakukan gerakan konstitusional sebelum turun ke jalan? Menariknya kalau di Sambas begini, Bang, dia harus turun ke jalan dulu. Oh gitu. Deadlock, turun jalan lagi, masih nggak bisa ketemu secara Sambas ya. Kalau memang nggak mau ketemu ya turun lagi sampai pada akhirnya dalam satu ruangan ya. Tapi komunikasi nonverbalnya ada tidak? Tertulisnya gitu tentang tentang tuntutan ada orasi dan seterusnya. Pasti ada ya. Pasti ada dan itu adalah atribut wajib. Berarti karena biasa nggak didengar, jadi mau nggak mau turun ke jalan. Iya begitu. Akhirnya turun lagi sambil didengar ya. Iya. Oke. Sekarang ada closing statement. Statement dari Wahyudi terkait dengan pemuda dan juga pentingnya mereka untuk menguasai isu terkait dengan politik dan juga demonstrasi di saat-saat sekarang ini. Kita perlu banget tentang itu. Iya.
anak muda itu harus memang ambil peran dari hal yang terkecil dulu. You can talk in camera. Oh gitu. Mulai dari hal yang terkecil, menengah sampai yang besar. Kalau kecil aja kita nggak bisa ambil, bagaimana kita next step berikutnya? Jadi anak muda harus ambil sekecil pun peluang, anak muda harus ambil sedikit, walaupun itu bahasa mas inak-inaknya gitu, Pak. Dan kalau kita, iya inak-inaknya ya kan, inaknya. Kalau anak muda udah apatis, ya mau bicara pembangunan arah ke depan pun nggak bakal bisa. Jadi mulai dari sekarang ya kita ajak teman-teman pemuda untuk aktif mencari literasi edukasi tentang politik dan membiasakanlah untuk memilih itu berdasarkan ide dan gagasan. Seperti apa orang itu membangun bangsa dan negara, ya disitulah arah kita. Gitu. Kira begitu, Bang. Oke, saya lupa juga ya. Saya mau tanyakan di terakhir. Judul kita Asa Pemilu. Jadi harapannya untuk pemilu 2024 seperti apa? Tentang harapan pemilu 2024 adalah pemilu yang damai, asik, dan halayaknya gambaran pesta, tanpa harus ada orang yang sakit hati, tanpa harus ada muka yang masam, yang intinya yang kami harapkan dari kalangan muda tentang pemilu 2024 adalah yang asik-asik aja lah. Oke. Toh nanti ngebangun bangsa pun sama-sama juga gitu. Kan gitu, Pak. Oke. Terima kasih Wahyudi Wibowo atas kesempatannya. Ya, mohon maaf atas kesalahan kata. Ini perintah dari produser. Oke, saya Gabdi dan juga tentunya Wahyudi Wibowo sebagai mahasiswa kritis, representasi mahasiswa kritis yang ada di Kabupaten Sambas. Sekarang ini organisasinya banyak sekali, diantaranya yaitu HMI ya, sebagai Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah. Saya Gabdi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.